Dalam keterangan resmi, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan Bupati Pati Sudewo mematok sejumlah uang dan mengerahkan tim sukses untuk memeras calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, salah satu tugas dari tim sukses tersebut yakni menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa. Sudewo menetapkan tarif untuk satu jabatan perangkat desa sebesar 125 hingga 150 juta rupiah. Tarif tersebut kemudian dinaikkan oleh anggota tim sukses mulai 165 hingga 225 juta rupiah. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Jion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Jion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Sementara itu, Sudewo mengaku dikorbankan hingga akhirnya dibekuk dalam operasi tangkap tangan KPK. Ia mengklaim tidak melakukan apa yang dituduhkan dalam kasus yang menjeratnya. Tidak ada satupun yang transaksional, saya tidak menerima imbalan uang. Oke, Pak Dewo, ada angka 125 atau 225 itu angka dari Anda perintah dan enggak, bukan jadi gimana, Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau dioknumkan dong? Saya menganggap saya dikorbankan. Oke, gantiannya. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Ya. Saat ini Sudewo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pati bersama 3 Kadesa. Selain itu, Sudewo juga menjadi tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Tak hanya peras jabatan perangkat desa, KPK juga tetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal ini dikonfirmasi oleh Asep Guntur Rahayu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mengumumkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan di perangkat desa di Kabupaten Pati. KPK menerangkan penetapan Sudewo sebagai tersangka dalam 2 perkara sekaligus agar persidangan dapat digabung. Dalam kasus DJKA, Sudewo diduga menerima aliran dana berupa komitmen fee. Aliran dana itu diduga diterima saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR. Pak, tersangka di DJKA di mana, Pak? Benar bahwa ini adalah pintu masuk dan sekaligus. Jadi ini mungkin nanti Mas Jubir mohon dikoreksi saya jika salah. Bahwa juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu ya. Ya begitu. Jadi sekaligus. Berdasarkan laporan LHKPN KPK, harta kekayaan Bupati Pati Sudewo capai 31,5 miliar rupiah. Data per 11 April 2025, total harta kekayaan Bupati Pati Sudewo yakni 31,5 miliar rupiah. Harta Sudewo 17,03 miliar berasal dari properti dan tanah. Sementara 6,33 miliar lainnya berasal dari kendaraan dan harta bergerak. Harta tersebut yaitu BMW X5 tahun 2023, Toyota Alphard 2024, Toyota Land Cruiser 2019 total 6,33 miliar rupiah. Sementara harta lain berupa surat berharga 5,39 miliar rupiah, kas dan setara kas 1,96 miliar dan harta bergerak lain 795 juta.
Bupati Pati Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus korupsi. Untuk membahas lebih dalam, kami telah terhubung dengan Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Selamat malam, Mas Yudi, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat malam Mas. Selamat malam. Mas Yudi, Sudewo ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus yang berbeda. Apa yang menjadi pertimbangan setidaknya untuk menggabungkan 2 perkara ini? Ya, saya pikir seharusnya KPK ternyata untuk kasus yang DJKA yang sebenarnya kita dulu sudah bersuara ya untuk KPK segera menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Namun kemudian kan ternyata KPK mengulur-ngulur. Artinya ketika pada saat OTT ini KPK juga berani menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam kasus DJKA. Artinya KPK sebelumnya berarti sudah mempunyai 2 alat bukti yang cukup. Begitu kan, sehingga kemudian ketika digabungkan tentu akan ada banyak pertanyaan terhadap KPK, mengapa nggak dari dulu gitu kan, sehingga kemudian ketika kali ini KPK OTT terhadap Bupati Pati ya langsung aja 2 kasus, bukan hanya OTT. Jadi saya pikir kalau masalah penggabungan memang teknis ya, tetapi saya lebih melihat ke esensi bahwa ternyata KPK sebenarnya sebelum hari ini sudah menemukan 2 bukti yang cukup ya untuk menetapkan tersangka yang bersangkutan dalam kasus DJK. Kita ingat juga masyarakat Pati kan juga berdemo ya ke KPK, bahkan KPK pun sampai dikalungi, jubinya dikalungi ini ya semacam jamu tolak angin seperti itu, Mas. Baik, barangkali waktu itu buktinya kurang cukup kali, Mas Yudi, atau mungkin menunggu OTT karena sebelumnya kan uangnya sempat dikembalikan oleh yang bersangkutan. Enggak Mas, nggak perlu menunggu OTT sebenarnya. Kan kalau 2 bukti yang cukup, bagaimana mungkin dalam waktu semalam tiba-tiba 2 alat bukti cukup terpenuhi gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya di KPK tidak ada tunggu-menunggu ya. Jadi ketika kemudian sudah ada alat bukti yang cukup, ya maka langsung saja KPK menetapkan sebagai tersangka. Tapi ya sudahlah, artinya dorongan kita untuk kasus yang sebelumnya waktu yang bersangkutan DPR sudah jadi tersangka, saat ini pun OTT sudah jadi tersangka. Artinya ya kedepannya ya yang bersangkutan diberikan hak pembelaan untuk 2 kasus ini, seperti itu Mas. Oke, artinya hak pembelaannya langsung juga sekaligus untuk 2 kasus ini ya Mas? Iya, justru ini kan yang menguntungkan terdakwa ya. Kalau misalnya digabungkan gini kan tuntutannya 1, dakwaannya 1, ya kan, vonisnya juga 1. Berbeda misalnya kalau masing-masing ya dipisah, displisit gitu ya, itu masing-masing itu bisa diakumulasikan hukumannya. Yang penting jangan sampai 20 tahun penjara seperti itu. Jadi justru ini menguntungkan Sudewo sendiri menurut saya. Tapi juga memang secara pragmatis kita tahu proses peradilan kan sederhana, ringan, berbiaya murah dan cepat ya. Artinya dengan adanya penggabungan ini setidaknya ya penyidik dan jaksa akan lebih mudah dalam bekerja karena bisa jadi dalam satu tim yang sama sprindiknya. Seperti itu Mas. Oke, Mas Yudi, terakhir, apa kira-kira faktor yang menyebabkan bahwa 2 dakwaan ini digabung sekaligus selain tadi faktor teknis yang tadi Anda katakan? Ya, saya pikir sekali lagi ini kan ada filosofisnya juga ya, bahwa bisa jadi KPK kemudian melihat ya ini kan adanya upaya pengulangan dalam kasus tindak pidana ya, bahwa ketika yang bersangkutan menjadi DPR menjadi tersangka korupsi, ketika yang bersangkutan menjadi anggota menjadi bupati juga diduga melakukan hal yang sama sampai kena OTT. Hal ini tentu sangat penting ya bagi KPK untuk membongkar semuanya bahwa ternyata perilaku tindak pidana korupsi itu bisa berulang, dan ini tentu juga jadi pelajaran bagi KPK menurut saya Mas ya, bahwa KPK ini ya ketika kemudian mengulur waktu ya itu justru orang akan menambah perbuatan dugaan tindak pidana korupsinya gitu kan, dibandingkan kemudian tiarap. Harusnya kan kita tahu Bupati Sudewo sebenarnya kan sudah banyak kontroversi ya, di demo ya, mau diimpeach ya kan, tapi selalu lolos termasuk kasus DJKA. Nah sekarang begitu kemudian kena kasus OTT, DJKA-nya pun juga naik kasus perindik. Jadi bagi saya kedepannya pencegahan korupsi memang harus dikedepankan. Seperti itu Mas. Oke, baik, kita kawal terus nanti kasusnya seperti apa ya perkembangannya. Terima kasih Mas Yudi sudah bergabung sama kami. Selamat malam Mas, sehat selalu. Salam.
Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pemerintah akan tindak kepala daerah yang terbukti korupsi, sementara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad akan menghormati proses hukum terhadap penangkapan Bupati Pati Sudewo oleh KPK. Dua kepala daerah yang terjaring OTT KPK mendapat respon dari Kementerian Dalam Negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyayangkan terkait OTT KPK terhadap Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun. Bima mengingatkan agar tidak bermain-main dengan korupsi karena pemerintah akan menindak tegas. Menunjukkan bahwa pemerintah tegas dan jelas pada upaya pemberantasan korupsi, apapun latar belakangnya, dan jangan berharap ada backing begitu. Tentu ini pesan yang sangat kuat kepada seluruh kepala daerah agar tidak bermain-main, apapun latar belakangnya. Apabila memang terjerat kasus korupsi atau melakukan tindak pidana korupsi, maka pasti konsekuensinya sangat jelas begitu. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan menghormati langkah hukum yang diambil KPK terkait penetapan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan jual beli jabatan. Dasko juga menyebut pihaknya mengikuti proses hukum yang sedang berlaku. Ya, yang pertama kami menghormati, Partai Gerindra menghormati langkah hukum yang diambil oleh KPK. Dan yang kedua, kami juga berulang kali menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai kami, Pak Prabowo, sudah berkali-kali menegaskan kepada kader yang menjadi pimpinan baik di eksekutif maupun legislatif untuk berhati-hati dan mawas diri. Nah, sehingga apa yang kemudian dilakukan dan terjadi itu sangat kami sesalkan, dan tentunya kami silakan ikuti proses hukum yang pada saat ini sedang berlaku. Demikian. Untuk status kadernya apakah langsung dinyatakan tidak lagi menjadi kader karena terjerat kasus ini? Gimana? Kami partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai. Ya, kita tunggu aja hasilnya. Demikian. Sementara terkait status Sudewo sebagai kader partai, Dasko menyebut saat ini Partai Gerindra tengah melakukan pembahasan melalui Mahkamah Kehormatan Partai untuk menentukan langkah selanjutnya. Partai Gerindra menegaskan akan mengambil keputusan sesuai mekanisme internal partai dengan tetap mengedepankan prinsip supremasi hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD salut pada Presiden Prabowo yang tak cawe-cawe saat kader Gerindra ditangkap oleh KPK. Menurut Mahfud, sikap tak ikut campur dalam proses hukum dapat membangun simpati dan kepercayaan publik terhadap Partai Gerindra. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memuji pemerintah karena tidak mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. Menurut Mahfud, biasanya pemerintah kerap bertanya-tanya jika KPK gelar OTT tanpa ada pemberitahuan. Sikap pembiaran itu diartikan Mahfud sebagai bentuk ketidakinginan Presiden Prabowo melindungi pihak yang terlibat korupsi meski berasal dari partai politik yang sama dengannya. Nah, berarti ini mungkin sudah diberitahu dan membiarkan. Silahkan kalau korupsi diambil kan gitu. Meskipun KPK tidak harus meminta izin kan, Pak? Saya kira pemerintahan Pak Prabowo dalam hal ini bagus. Biarkan aja. Apalagi ditambah dua orang ini, Madiun dan Pati kan orang Gerindra ya. Partai Gerindra, partai yang satu partai dengan presiden. Ya. Iya, kalau mau dilindungi kan gampang aja presiden. Halangi gitu. Tapi oleh presiden biarin aja. Gitu dan ya? Bagi saya itu akan lebih bagus bagi Gerindra. Sebelumnya KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah pada Senin malam. Dalam OTT itu Sudewo ditangkap atas dugaan pemerasan 2,6 miliar rupiah terkait pengisian jabatan perangkat desa. Sementara itu KPK juga melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan sejumlah pihak. Menurut KPK, OTT ini berkaitan dengan kasus dugaan fee proyek dan dana CSR di Kota Madiun. Tim Liputan iNews melaporkan.